Yang pastinya adalah ketika kita menyekolahkan anak di Kutab, itu sebetulnya yang sekolah bukan hanya anaknya, tapi adalah orang tuanya. Kutab itu anak dapati betul-betul anak harus upgrade ilmu, anak harus upgrade adab, anak harus upgrade akhlak. Video itu enggak. Oh, ya. Harga dangki beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa teman ayah sekalian, penikmat teman ayah ya. Masyaallah. Alhamdulillah, di episode kali ini kita kedatangan salah seorang brothers kita nih. Masya Allah. Ini teman Anas sejak lama. Alhamdulillah. Pertama dulu kenal tuh pas di sekolah yang sebelumnya. Nah. Boleh disebutin labelnya? Nah, Kuma Sebutin nggak apa-apa ya. Dulu pas masih mengabdi lah ya di salah satu sekolah SD Islam terpadu di Cimahi. Nah, beliau dulu waktu itu tuh ingat saya pertama kali ketemu antum itu ketika HTQ. Betul. Yang ngajaknya Ustadz Amin. Betul, Ustadz. Siapa kita cerita ini ya? Tapi alhamdulillah ternyata Ustadz Abu Bila atau Ustadz Agus Budi. Ya alhamdulillah. Jazakumullah Ustadz sudah meluangkan waktu ke sini. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bisa ngobrol lebih intens lagi. Yang sebelumnya dengan Kang Ukun ya. Banyak hal yang didiskusikan dengan Kang Ukun mungkin ya kalau nggak salah nih mengenai perjalanan antum seperti apa, menyekolahkan anak ke kota dan sebagainya. Nah, untuk episode kali ini saya ingin setelah anak menyekolahkan anak ke kota, nih ada satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan di episode saya, itu adalah kira-kira manfaat apa yang antum dapatkan ketika menyekolahkan anak di kota? Yang mohon maaf notabene antum kan mengajar juga gitu ya. Nah tadi apa manfaat yang didapat gitu ya ketika antum menyekolahkan putra-putri antum di kota? Alhamdulillah. Langsung aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Tadi pertanyaannya apa manfaat kita yang dirasakan ya? Yang pastinya adalah ketika kita menyekolahkan anak di Kutab, itu sebetulnya yang sekolah bukan hanya anaknya, tapi adalah orang tuanya. Dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, ketika semenjak anak masuk menyekolahkan anak Maryam, Asma dan juga Bila pertamanya Maryam di Kutab itu, anak dapati betul-betul anak harus upgrade ilmu, anak harus upgrade adab, anak harus upgrade akhlak. Karena kita mungkin Ustaz lebih paham ya, bahwa ketika dulu kita ngajar ya seperti itu sajalah, tanpa ruh gitu ya. Iya, betul. Ruh. Ya, jadi dalam cara ngajar seperti hanya sebatas ya karyawan, rutinitas. Ruh jadi curhat ya begini. Tapi ketika di Kutab, masya Allah, anak dapati seperti Ustadzuna, Ustadz Mu'arif ya, yang humble, Ustadz Miftah, Ustadz Rendi, yang masya Allah sedikit-sedikit membuka boroknya kita. Bahwa kita itu semakin ada kajian, semakin menemukan bahwa kita itu kurang, ada kekurangan dalam mengajar orang lain. Betul demi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak di situ makanya ada manfaat. Yang pertama bukan manfaat untuk Maryamnya saja, untuk anak sendiri. Makanya meskipun ada kadang-kadang anak izin ya, meskipun kajian ayah dan lainnya, tapi kajian izinnya pun untuk yang lain yang manfaat juga insyaallah. Tapi sok rindu gitu ta. Sok rindu ketika ada kajian teh kumpul para ayahnya, budapan lah pasti ya. Ya, tapi ketika kumpulnya itu bukan kumpul kosong, beda demi Allah. Kalau kumpul dua ada dengan teman-teman tuh gitu ngobrol, ngaling idulnya kila wakola gitu nya. Tapi kalau sekarang kita ngumpul teh pas ujung-ujungnya kan ya akhirat di saling mengingatkan demi Allah Subhanahu wa taala. Bagi ketika sudah Ustaz Rendi, Ustaz Miftah, Ustaz Mu'arif di atas mimbar, di atas podium, ketinggalan borok orang teh. Urang teh ngajar batur tiga nu bener gitu dah katanya. Nah, tapi urang teh kieu keneh. Nah, di situlah anak setiap ada kajian-kajian yang sebetulnya kita rindukan meskipun ya lelah dan lainnya kita ikhtiarkan, azamkan, paksakan. Anak dapati di situ kita harus betul-betul belajar. Dan betul belajar yang pertama bukan belajar tentang ilmunya saja tapi adab gitu. Adab itu yang manfaat pertama, dan berikutnya adalah karena anak sebagai pengajar, kemudian juga anak dapati tadi sudah seperti itu. Kemudian anak banyak dapati ilmu yang langsung harus anak teruskan. Anak amalkan dan juga anak teruskan. Khususnya ketika kajian Ustaz Rendi ya.
Ustaz Randy tentang istilahnya kan Ustaz Randy banyaknya tentang leadership, tentang apa parenting yang memang keayahan dan juga sebagai mudir kepada kepada ustazahnya dan juga kepada kita gitu ya. Masya Allah untuk anak sendiri itu satu power anaknya ngajar di tempat lain jika anu gitu terpada apa can enak-enanan gitu kalau dari situ anak rasakan oh ternyata makanya ketika anak pelajari oh ini pun bakal anak untuk ngajar tempat lain. Dan Masya Allah itu yang pertama dan juga berikutnya adalah circle. Hanya circle kalau cukup mah biahnya circle. Jadi kalau kita ya Masya Allah ya betul-betul Allah dan Rasulnya tidak pernah salah. Ya yang dimana kalau kita mau lihat agama seorang lihat circle temannya. Jadi anak di situ melihat circle di kota baik dari ustaz-ustazahnya, kemudian juga dari pengurus yayasannya dan juga ya, orang tuanya pastilah sama ketika dia menyekolahkan ke kota kan ujung-ujung sekolah gitu tapi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang syadidnya. Wah, siap tidak seperti itu ya, sama-sama komitmen lah ya. Komitmen betul. Jadi kalau ditanyakan siap menghadiri kajian tidak siap tidak memperbaiki diri sama-sama siap membimbing atau jadi contoh untuk anak-anak siap. Jadi kan di situ sudah ada istilahnya kesamaan dalam istilahnya niat baik gitu ya. Jadi ketika kita bersama orang-orang seperti itu Masya Allah. Beda lagi kalau kita di sekolah yang umum dan lain seperti itu. Maka dikatakan umum ini bukan umum masalah SDN dan lainnya bukan, tapi umum maksudnya adalah belum adanya kesamaan niat azam gitu. Visi lah ya kalau seperti itu. Dan juga alhamdulillah kemudian ada manfaat yang lain adalah ketika apa? Yaitu ketika anak azamkan dengan banyaknya profesi para ayah, para bunda yang berbeda-beda yang anak dapat itu kadang-kadang kita nggak dapati di kajian-kajian secara formalnya. Kalau contohnya kajian itu jangan dimaknai dengan Islam saja, maksudnya kan ada seperti profesinya sebagai MC kajengan gitu ya. Jadi kita bisa mengambil ilmunya gitu nih kan caranya memandu acara kita dapat dari situ. Kita dapat kepada orang yang istilahnya betul-betul profesional di bidang keuangan. Oh yang gitu. Khususnya kan kita punya ya para sepuh-sepuh di sini yang memang mereka tuh nggak perlu ditanya pun kadang-kadang berbagi share gitu ya. Malahan kita sudah dapati ya banyak saudara-saudara kita, semoga Allah berikan istiqomah untuk kita semua. Itu tanpa diminta, ayo orang barang-barang diajar sedikit yang seperti itu Masya Allah. Dan anak banyak dapati seperti itu meskipun nggak nyempung langsung tapi melihat ada yang di peternakan payudinya dengan Masya Allah semangatnya dan lainnya banyak lah kalau disebut satu persatu itu yang anak betul-betul ternyata memang ilmu itu boleh banyak tapi asasnya adalah Islam dan semua menjadi baik dalam hal tersebut gitu. Jadi Masya Allah itu yang anak tuh betul bikin kuat di sini alhamdulillah. Semoga Allah berkahi kita Allah berkahi kutab, Allah berkahi tempat-tempat yang lain yang semisal gitu. Masya Allah luar biasa. Nah pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Setelah tadi merasakan manfaatnya, kira-kira kontribusi apa nih yang ingin antum ingin antum lakukan setelah tadi mendapatkan manfaat yang banyak itu kan sebagai orang tua tentunya harus banyak belajar. Tentunya juga kita ingin kontribusi nih buat kutab apa tapi niatnya jangan sampai hanya buat kutab saja. Secara luas itu kan buat peradaban buat umat lah ya. Itu harus ya terutama ya karena kita menyekolahkan anak di kutab. Nah kira-kira kontribusi apa nih yang ingin antum curahkan gitu ya. Walaupun mungkin tidak full time tapi dengan kemampuan antum sekarang nih saya bisa masuk dari sini gitu dari sini gitu. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi memang kalau kontribusi berarti kan ada hal-hal yang harus dikeluarkan berupa baik materi dan moral ya. Kalau bahasa duniawi ya. Tapi yang anak rasakan tuh ketika anak maaf untuk mengatakan kita mungkin ada sebagian keluarga itu kan yang maaf untuk mengatakan yang berlebih harta, berlebih profesi, berlebih dan lain. Anak termasuk orang yang ketika ayo diajak macul gitu nya. Nah, itu justru itu yang anak justru yang luar biasa. Itu yang Masya Allah tabarakallah anak kayaknya kangen macul lagi nih. Betul. Udah enggak ada sekarang lahannya. Masyaallah. Eta nu ngangen intinya. Ada kan stiker di WhatsApp yang mana anak jeung maculnya sebentar, ngopinya yang lama. Betul, tapi itu yang ngangenin alhamdulillah. Nah, di situ kontribusi sekarang karena emang perihal macul periodenya sudah diambil sama orang lain. Siap insyaallah.
Yang di sini ana dulu pernah curahkan Ustaz Dali juga dan juga kepada Ustaz yang lain bahwa ana bisanya ngajar ngaji gitu ya. Yang dimana di divisi pendidikan juga pernah ana curahkan, ana siap mengajar istilahnya orang tua baik itu ayah atau bunda. Kalau bunda mas kan udah ada divisi sendiri ya. Kalau ayah, ana ingin ngajar mereka tuh untuk bisa mengenal Allah, Islam dengan pertama itu Al-Qur'annya. Ya, kan tapi sekarang alhamdulillah juga sudah ada Ustadz Amin yang Masya Allah lebih Masya Allahnya amalnya sudah Masya Allah tabarakallah. Nah, anak ingin kalau bisa mengajar anu ikro kita. Nah, gratis. Nah, ya, gratis. Nah, entong di emutan sabara Ustadz sok isin gitu teh. Oh, pokoknya. Masya Allah. Nanti lewat manajer aja. Nanti lewat manajer. Masya Allah. Anak ya alhamdulillah Ustadz Amin itu salah satu teman, saudara, dan juga ustadz anak lah, anak katakan. Dia itu banyak menyentil anak secara tidak langsung ketika pengajaran tentang adab. Dan salah satunya berbekas untuk anak itu ketika salah satunya tentang bayarannya, tarif. Kita mengajar mah tong emutanu gitu, meskipun kita butuh, tapi hal tersebut tos ngajar lah, kita ngajar. Alhamdulillah di sini anak katakan hal tersebut itu nggak ada hal-hal yang memang nggak mau seperti itulah. Tidak mencoba. Anak paling kesal malahan padahal. Paling kesal Pak Ukun dan juga Pak Ustaz Firman. Sangat kesal ketika kita datang baru pertama kali kenalan sama yang mau ngaji Al-Quran baiknya nggak di kitab belum ada seperti itu. Kalau yang di luar gini, Ustaz berapa per pertemuan atau ya kalau kita tahu tentang adab, tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang pengajarannya itu nggak boleh dilontarkan di awal, nggak boleh dilontarkan di muka. Meskipun niat mereka itu ikhtiram ya, menghormati, tapi seolah-olah ilmu tersebut ditimbang dengan niat gitu. Tapi ya itu tapi kita lemah lembut pelan-pelan. Tapi kalau bisa mah hal tersebut jangan di awal. Takutnya gini, encan ge ngalangkah nu di mana ustaz teh berikhtiar untuk bisa ikhlas. Niatnya goyah. Geus digoyahkeun deui gitu. Ya, betul itu. Itu yang berat, Set. Betul. Kita butuh tapi kita harus beradab tentang kebutuhan tersebut juga. Nah, ana insyaallah sudah terlontarkan memang tapi memang si waktu belum fix bukan fixnya. Tapi memang kebutuhan tersebut itu belum keluar ternampak di para ayah gitu. Kalau cuma mah ngeluk-ngeluk keneh ya. Ayah atau ayah itu. Ya, nanti para ayah nih yang mau belajar upgrade baca Quran ya. Selain yang sudah ada bersama rutin Salam ini, beliau juga siap. Nanti bisa hubungi tim kita ya. Insyaallah mohon. Untuk apa? Sama-sama belajar. Insyaallah sama-sama belajar. Seperti itu. Jadi itu ya kontribusinya ingin belajar bareng-bareng dengan para ayah ya. Ya, betul. Yang membaca Al-Quran seperti itu. Ya, meskipun nanti gini banyaknya tuh ya ketika belajar dengan 10 menit. Nah, tapi ngobrol sama sejam. Tapi insya Allah bermanfaat. Gitu yang diinginkan kan. Kalau sudah berarti udah ngobrol itu berarti ada kepercayaan, ada kedekatan. Itu yang harus klik dulu. Alhamdulillah. Masya Allah, sangat luar biasa. Semoga berkahi. Ya, mudah-mudahan dari diskusi bincang kita pada kali ini ada hikmah, ada faedah yang bisa diambil oleh kita semuanya dan juga penonton dari teman ayah. Jazakumullah Ustaz sekali lagi antum sudah menyempatkan waktu, apalagi setelah tadi aktivitas menyempatkan waktu ke sini. Allah mudah-mudahan Allah jaga antum, Allah jaga antum dan keluarga antum, Allah berkahi keluarga antum dan Allah mudahkan segala urusan kebaikan untuk antum. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullah para penonton semuanya. Teman ayah yang sudah menyaksikan diskusi dan bincang kita dengan Ustadz Abu Bilal ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedah yang bisa diambil. Dan untuk para ayah yang belum mendapat giliran ya, siap. Nanti akan ada tim dari kita yang menghubungi. Insya Allah kesini. Awal juga Ustadz Abu Bilal kaget, grogi gimana bisa menjawab atau tidak. Tapi ternyata kan hanya cuma diskusi gitu. Biasa itu. Biasa aja ya. Soalnya udah selesai nih, awalnya mah redek. Jadi alhamdulillah itu aja yang bisa kita bincangkan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya rekan semuanya dan juga iya teman-teman yang support kegiatan kita podcast ini, terutama dari Ultimate Drink, ada juga dari Hiji Ngemil, ada juga dari yang lain lah ya yang tidak bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah untuk yang berkontribusi gitu ya. Kalau juga ingin berkontribusi yang lain, maka silahkan kita tinggal hubungi tim kami. Barakallahu fikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mesti diganti ya. Atau saya alhamdulillah. paling B Ustaz.
udah dia sharing